gitu teman-temannya on cam atau tidak. Oke, mungkin pada pertemuan kali ini nanti kita ada membahas, kita akan langsung masuk ke 2 modul pertemuan yang seharusnya memang diselesaikan sebelum kalian UTS. Oh iya, saya juga ingin ngumumin dulu sedikit sebelum kelas kita dimulai. Di minggu depan nanti ada 1 mata perkuliahan lagi yang akan disampaikan oleh, Haris, yaitu mata kuliah yang membahas modul ke-7. Nah, nanti UTS teman-teman sendiri itu akan dimulai dari modul pendahuluan sampai dengan modul yang ke-7 nantinya. Nah, sistem UTS-nya mungkin kalau sama saya itu teman-teman udah pada tahu gitu, sistemnya sama, pilihan berganda. Nah, namun dalam UTS kali ini ada 5 soal tambahan untuk esainya begitu. Nah, mungkin dari teman-teman sendiri juga udah pada paham gitu sistem soalnya kalau saya nyusun soal itu bagaimana. Intinya harapan saya silahkan belajar baik dari modul-modul yang udah teman-teman terima gitu. Mungkin ada banyak kayak penyampaian yang kurang, silahkan belajar ulang gitu, dibaca-baca modulnya. Nah, terutama definisi-definisi, pengertian, apa pentingnya dari setiap materi itu tolong di-highlight sama teman-teman, tolong dipelajarin gitu. Nah, mungkin teman-teman udah nggak bertanya-tanya lah sistem UTS-nya gimana. Nah, oke, sekarang kita mulai aja ya. Nah, pada pertemuan kali ini yang pertama itu kita masuk ke dalam modul yang kelima, yaitu di mana kita pada pertemuan ini kita akan membahas spesifikasi produk. Nah, pada minggu lalu teman-teman sudah mendapatkan gitu bagaimana sih sebenarnya HOQ itu, apa sih sebenarnya House of Quality itu gitu. Nah, sebenarnya untuk pertemuan kali ini juga tidak terlalu berbeda jauh gitu. Nah, mungkin saya tidak akan terlalu banyak banget gitu menjelaskan terkait, apa itu HOQ dan bagaimana soalnya, eee, untuk HOQ sendiri, tidak terlalu mendalam gitu itu di bagian sayanya gitu. Nah, oke, di mana nanti output dari pembelajaran ini, kita berharap teman-teman bisa mengetahui gitu bagaimana sih proses sebenarnya untuk menentukan target spesifikasi produk itu sendiri, kemudian teman-teman mampu nanti untuk membuat target spesifikasi terhadap pengembangan produk yang akan teman-teman bangun nanti ke depannya gitu. Karena setelah UTS nanti teman-teman akan full untuk mulai pengembangan produk itu dimulai dari minggu ke-9 begitu. Nah, di sini ada beberapa, ada pendahuluan, ada kasusnya, ada bagaimana pembentukan spesifikasi target itu, kemudian bagaimana kita mengatur spesifikasi target akhir, kemudian ada nanti juga akan dibahas V-diagram dalam proyek teknik yang akan kita pelajari. Nah, ini merupakan HOQ matrix atau House of Quality yang dimana dalam HOQ ini mungkin terkait perhitungannya pada minggu lalu udah dijelasin gitu sama Haris. Nah, di sini ada beberapa bagian yang terdapat pada HOQ itu sendiri, seperti technical requirement-nya atau di mana sering dibilang sebagai matriks gitu dalam HOQ, kemudian ada customer requirement, ada correlationship gitu. Nah, sebenarnya, untuk memperoleh HOQ ini sendiri bagaimana sih, Kak, gitu? Kenapa sih HOQ ini kayak kelihatannya ribet banget gitu? Nah, sebenarnya teman-teman untuk HOQ ini sendiri untuk bisa mengisinya secara keseluruhan, itu nanti dimulai dari adanya voice of customer gitu. Dimulai dari teman-teman nge-share gitu, Google Form terkait, atau kuesioner terkait pertanyaan-pertanyaan spesifikasi bagaimana sih dari produk-produk yang akan teman-teman buat itu. Nah, kemudian nanti dari hasil kuesioner itu teman-teman akan mengetahui gitu. Uh, ini sebenarnya dibutuhin sama pelanggan atau enggak gitu. Fitur ini sebenarnya dibutuhin atau sama pelanggan atau enggak. Pelanggan sebenarnya perlu nggak sih ini ada atau enggak gitu. Nah, bisa jadi juga dari voice of customer itu nanti bakal diketahui gitu. Nah, sebenarnya fitur-fitur yang belum ada itu malah disaranin gitu sama pelanggan untuk produk Anda sebaiknya ditambahkan fitur ini bla 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 segala macam gitu. Nah, mungkin nanti untuk
HOQ-nya sendiri saya bakal, share ke ketua kelas contoh dari, pengerjaan HOQ yang tahun lalu. Mungkin saya share sedikit sebentar ya. Oke. Bentar. Konsep window. Oke. Nah, apakah terlihat teman-teman? Halo? Terlihat, Kak. Oke. Nah, ini merupakan, salah satu contoh HOQ yang minggu lalu teman-teman juga udah dapat gitu, bagaimana sih sebenarnya untuk membahas HOQ ini sendiri gitu. Nah, terus, di sini, ini adalah customer requirement atau, permintaan gitu, permintaan umum dari customer itu gitu. Nah, terus ini merupakan, matriks atau, ketentuan atau fungsi yang harus dipenuhi untuk produk tersebut. Nah, di sini ada juga hubungan-hubungan bagaimana contohnya, yang ini nih. Nih, ini merupakan bagaimana sih, hubungan dari jaring-jaring filter dengan ukuran sentimeter filter. Nah, apakah dia kuat, apakah dia, bagaimana skalanya gitu. Nah, di sini ada tuh, di sini ada skalanya, bagaimana sih skala-skalanya gitu. Nah, mungkin untuk, contoh HOQ ini sendiri nanti tolong untuk kelas gitu di-reminder ke saya, biar ini bisa saya share gitu ke teman-teman, biar bisa juga menjadi bahan pembelajaran untuk teman-teman untuk persiapan UTS nanti, begitu. Nah, oke. Kita lanjut. Sebentar. Lanjut. Nah, oke. Mungkin, untuk HOQ-nya udah. Nah, di sini, untuk memperkenalkan untuk menetapkan spesifikasi dari produk itu, ada yang disebut dengan spesifikasi awal dan ada yang disebut dengan, spesifikasi akhir gitu. Nah, di sini, statement misi kita itu ada beberapa. Nah, di sini, ditandain ya teman-teman, di mana, di titik mana gitu kita akan melakukan penentuan spesifikasi terhadap produk kita. Di sini ada, establish atau menentukan target spesifikasi, dan di sini ada, kita nanti sudah menemukan gitu, hasil akhir dari final spesifikasi yang kita butuhin untuk, produk kita itu bagaimana begitu. Nah, 2 tahapan tersebut, yang pertama itu adalah spesifikasi awal, di mana spesifikasi awal ini sendiri bertujuan untuk, yang pertama adalah pengembangan tim gitu, pengembangan dalam tim, pengembangan produk dalam tim, di mana pada kesempatan ini, tim kalian itu masih menggambarkan produk gitu, menggambarkan produk yang, dirancang produk ini bakal berhasil, dipasarkan gitu, dipasarkan ke masyarakat gitu. Adapun, langkah-langkahnya seperti yang sudah saya, singgung tadi dalam HOQ itu ada metrik. Nah, di sini juga kita diperlukan untuk menyiapkan metrik, di mana metrik itu merupakan spesifikasi yang benar-benar, harus terpenuhi gitu di produk tersebut. Nah, kemudian nanti, mengumpulkan informasi benchmarking kompetitif, di mana benchmarking kompetitif ini nanti diperoleh dari hasil rata-rata, voice of customer-nya, kemudian menetapkan nilai target yang ideal yang dapat diterima secara marginal, kemudian nanti di akhir itu baru, kita, menganalisis secara, lebih, dalam gitu, apa sih hasil yang udah diperoleh dari, voice of customer yang kita share tadi gitu. Nah, kemudian untuk spesifikasi akhirnya, dapat menggunakan, trade off gitu antara metrik kerjanya, dengan teknis serta biaya produksi. Nah, di sini nanti mulai teman-teman itu kayak menghitung gitu, apakah, pembuatan produk ini, dihitungkan semuanya, pengeluarannya bagaimana, apabila ini dijadikan menjadi sebuah perusahaan, bagaimana ke depannya gitu. Apakah, dengan hasil penjualannya di pasaran mampu menutupi seluruh, biaya produksi yang dibutuhkan untuk memproduksi produk tersebut. Apakah dengan hasil penjualannya di pasaran nanti mampu, untuk menutupi bahan baku yang diperlukan gitu. Nah, itu nanti juga, bisa menjadi spesifikasi akhir dari produk teman-teman. Nah,
Kemudian, dalam penentuan spesifikasi akhir ini dapat, mengembangkan model teknis produk, kemudian mengembangkan model biaya produk, kemudian melakukan penyempurnaan terhadap spesifikasi kita tadi. Nah, di mana maksudnya ini mengembangkan, melakukan penyempurnaan ini, nah tadi kan dari teman-teman sendiri itu udah ada gitu, sebenarnya udah ada nih spesifikasi untuk produk kita setelah kita melakukan setelah teman-teman melakukan diskusi dengan tim, ternyata teman-teman kayaknya ini gitu. Ternyata setelah melakukan voice of customer banyak masukan-masukan eee, dari pelanggan atau dari konsumen yang menjadi target pasar teman-teman. Di situlah nanti bakal timbul, penyempurnaan spesifikasi gitu, atau menyelaraskan begitu, menyelaraskan, spesifikasi yang akan teman-teman buat dan spesifikasi yang dibutuhkan konsumen. Nah, nanti pada kondisi ini banyak, sebenarnya terkadang tidak jarang gitulah, bukan banyak, terkadang tidak jarang teman-teman ini harus mengulang gitu, produk karena, eee, tidak sesuai, ternyata sama, standar atau spesifikasi yang dibutuhin pelanggan atau target pasarnya ternyata tidak banyak gitu, tidak banyak yang membutuhkan, pengembangan produk yang teman-teman butuhkan. Nah, tapi itu nanti sebenarnya lebih dalamnya bakal dipelajarin itu di mata kuliah PTLF dan di APP lanjutan di semester depan. Nah, untuk, di pengembangan produk ini cuman sebatas nanti teman-teman menghitung biayanya, kemudian, eee, menghasilkan prototipe, itu sih harapan akhirnya kalau memang tidak bisa sampai ke produk jadinya, gitu. Nah, di sini contohnya, ini ada nih sepeda gunung. Nah, saya ingin bertanya kepada, teman-teman gitu, dari sepeda gunung ini ada nggak menurut teman-teman dari spesifikasi-spesifikasi yang ada di sepeda gunung ini, ada nggak menurut teman-teman yang sebaiknya, dikurangin atau sebaiknya diubah aja jadi bentuknya gimana gitu, ada nggak? Coba ada yang ngomong, kalau nggak saya tunjuk ya. Ayo berpikir, ataukah, terkait handle-nya, atau bentuk rodanya, atau jari-jarinya. Nah, ada nggak? Oke, siapa ya orang-orangnya ya? Kok cuma 5 ya? Salah. Ya. Danistio ada? Ada, Kak. Ada, oke. Gimana pendapat dari Danis? Dengarkan tadi kakak nanya apa? Halo Danis, suaranya nggak kedengaran deh. Saya masih mikir sih, Kak. Oke. Nah, contohnya gini, ibaratkan, kalian adalah seorang pelanggan gitu, seorang pelanggan yang akan membeli sepeda ini gitu. Seorang pelanggan yang akan membeli sepeda ini gitu. Apa sih, dari yang udah tampak ini kan udah dijelasin tuh semua spesifikasi-spesifikasi serta matriksnya udah spesifikasi spesifikasi sepedanya udah dijelasin tuh semuanya di situ kan. Apa sih yang teman-teman inginkan gitu dari sepeda ini gitu? Spesifikasi apa sih yang harus ditambah atau spesifikasi, apa sih yang harus dikurang gitu yang menurut teman-teman nggak terlalu penting gitu? Ini, kalau nggak salah contohnya ini sepeda gunung. Ah, iya benar, sepeda gunung. Oke, satu cowok, satu cewek ya. Bentar ya, kita cari ke bawah. Tanya, siapa siapa yang ini?
Siapa itu? Krisna Fahmi Al Rashid. Oke, dia luan yang ini ya. Oke, nanti abis dia Danis ya. Kalau menurut saya sih Kak, tambahin ini Kak, eh, untuk buat rantainya Kak, Oh, penutup. Oke. penutup rantai. Oke. Kemudian Danis gimana? Udah nemu belum? Kalau sesuai dari gambar ya Kak, ini Iya. kan itu apa yang buat goesnya itu kan nggak ada kayak pijekannya gitu. Cuman mungkin kalau untuk sepeda gunung itu kan ada lebih spesifik itu biasanya yang nyatu sama apa itu namanya sepatunya dia. Nah itu Iya. mungkin bisa dikasih itu terus juga apa spakbor. Biasanya kalau sepeda gunung itu kan mainnya kan di gunung gitu entah lumpur atau apa kan nyiprat. Iya. Spakbor di depan sama belakang terus apa lagi ya? Tempat botol minum mungkin nggak? Tempat buat Oke. naruh botol minum gitu. Oke, baik, makasih. Sekarang tadi dua-duanya cowok ya. Oke, sekarang kita cari cewek yang paling-paling bawah. Biasanya yang paling-paling bawah nih ada yang kadang tertidur gitu. Selvia Marani ada nggak? Ada Kak. Oke. Kalau dari kamu gimana nih? Bayangkan kamu merupakan seorang pelanggan gitu, seorang pelanggan yang akan membeli sepeda gunung gitu. Nah, apa sih menurut kamu spesifikasi dari gambar yang tampak ini yang harus dikurangi atau harus ditambah gitu? Menurut saya Kak, kan di gambar itu sepedanya kurang standar gitu Kak. Oke, berarti menurut kamu untuk standarnya ya harus ditambah gitu ya? Iya Kak. Oke, baik. Makasih banyak teman-teman atas pendapat-pendapatnya. Nah, kemudian di sini kan tadi tuh udah tahu tuh teman-teman dari contoh sepeda itu tadi. Nah, mungkin sepeda tersebut udah dikasih gitu spesifikasinya dari yang memproduksi gitu. Nah, tapi dari pelanggan pada umumnya masih banyak gitu spesifikasi-spesifikasi lebih yang diinginkan gitu. Nah, di sini menetapkan sasaran spesifikasi, nah suspensi garpu suspensi sepeda gunung akan memberikan nilai yang lebih tinggi pada pesepeda. Nah, di mana maksudnya itu adalah setelah mendapatkan voice of customer dari pelanggan, nah yang memproduksi sepeda tadi harus memenuhi gitu, memenuhi kebutuhan pelanggan. Nah, namun tidak semua permintaan atau saran dari pelanggan itu juga harus dipenuhi oleh si pembuat. Nah, oleh si pembuat produk gitu. Nah, alasannya kenapa? Mungkin nanti ada beberapa gitu alasan tertentu dari orang yang membuat produk tersebut gitu. Ada alasan tertentu yang dia sudah memikirkannya lebih jauh gitu. Sebenarnya apabila ini dikurangin efeknya itu atau dampaknya itu bagaimana gitu. Nah, makanya nanti untuk pendapat dari customer itu merupakan hanya sebagai saran gitu, saran yang bisa diterima maupun tidak gitu. Nah, kemudian, nah di sini ini masih berhubungan sama sepeda gunung tadi. Di sini ada kita lihat ada matriknya. Nah, di sini dibuat semua matrik di mana tadi saya sudah sempat singgung gitu. Matrik itu apa gitu? Matrik itu merupakan hal yang harus dipenuhi gitu terhadap sebuah produk. Nah, di sini ada nilainya dibutuhkan atau tidaknya. Kemudian ini ada impact-nya di mana ini berdasarkan nanti voice of customer yang biasanya kita di dalam kuesioner yang kita berikan kita memberikan skala Likert gitu. Skala Likert 1 sampai 5 yang umum digunakan itu 1 sampai 4 dan 1 sampai 5 gitu. Di mana nanti ada penulisan contohnya sangat penting, tidak penting. Mungkin teman-teman udah banyak tahu lah ya gitu. Udah banyak ngeliat gitu, udah banyak ngeliat cutting-cuttingnya nge-share kuesioner gitu terkait produk gitu. Nah, di sini juga masih sama. Kemudian di sini masuk ke house of quality-nya tadi. Mungkin minggu lalu juga teman-teman udah pada dapat gitu. Nah, di sini apa sih maksud titik-titik hitam ini gitu. Nah, kembali ke house of quality tadi itu merupakan hubungan dari
dari keinginan konsumen sama matriknya itu tadi gimana gitu. Nanti itu ada 3 tanda kalau tidak salah, ada yang bernilai 9, ada yang bernilai 3, dan ada yang bernilai 1 begitu. Nah, itu merupakan dapat disebut sebagai matriks dari metrik kebutuhan yang nanti biar pada akhirnya dapat gitu spesifikasi yang ingin dikembangkan itu ke depannya yang bagaimana gitu. Kemudian metrik itu merupakan keseluruhan kinerja sebuah produk. Nah, yang harus bergantung pada kinerja tersebut. Nah, mungkin kata sederhananya di sini terlalu berantakan ya. Mungkin kata sederhananya saya ulang-ulang seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Metrik itu merupakan yang harus ada gitu pada sebuah produk dan harus ideal pada tentunya begitu. Nah, kemudian di sini juga masih sama. Di sini kita sudah masuk ke langkah kedua gitu, mengumpulkan informasi-informasi. Sebenarnya informasi-informasi ini nanti bisa didapatkan juga berdasarkan kuesioner. Intinya itu dalam penentuan spesifikasi target ini sederhananya ya teman-teman, sederhananya apabila dirangkum gitu. Penentuan spesifikasi target ini langkah yang teman-teman lakukan itu membuat spesifikasi dari produk teman-teman dulu sendiri, membuat spesifikasi target produk teman-teman sendiri, kemudian di-share ke masyarakat, ke target pasarnya. Kemudian setelah memperoleh hasil, kemudian dianalisis kembali, kemudian nanti pada akhirnya diperolehlah spesifikasi yang benar-benar akan diterapkan pada pengembangan produk. Nah, sebenarnya sederhananya untuk spesifikasi produk ini, modul spesifikasi produk ini hanya itu gitu. Nah, di sini ada metrik. Di sini kita bahas satu. Nah, di sini ada metrik. Nah, di sini kita lihat needs atau tidaknya gitu. Dibutuhkan atau tidaknya, dia di sini poinnya 10 gitu. Poinnya 10 untuk metrik time to assemble to frame gitu. Nah, namun ternyata setelah kita memperoleh membagi kuesioner kepada pelanggan, tidak penting gitu, hanya satu gitu. Nah, berarti ini bisa dipikirkan ke depannya ini bakalan dipenuhin atau enggak gitu. Gitu. Nah, ini tadi yang saya sebutkan sebagai benchmarking-nya, di mana benchmarking ini merupakan rata-rata dari hasil jawaban dari kuesioner itu tadi, di mana contohnya kayak reduce vibration to the hands gitu kan. Ini kita masukin nih untuk ST Track itu rata-rata pelanggan itu ngisinya berapa sih? Nah, rata-rata pelanggan itu ternyata ngisinya di skala 3. Nah, tapi untuk ST Track ini yang ngisi skala 3 itu cuma ada 1 orang, ada 1 gitu. Sebentar. Nah, intinya ini nanti rata-rata gitu, rata-rata dari hasil yang kalian dapat dari skala Likert serta spesifikasi yang udah teman-teman terapkan pada produk. Maaf ya, medannya keluar. Nah, ini juga sama. Mana ya? Ini juga sama sebenarnya masih benchmarking itu tadi. Nah, kemudian ini juga masih tahap pembentukan spesifikasi target, yaitu tahap ketiga merupakan menetapkan nilai ideal yang dapat diterima secara marginal gitu. Intinya itu menetapkan nilai terbaik dari hasil itu tadi. Mana yang bakal kita pilih, mana saran dari pelanggan yang bakal kita ambil, mana spesifikasi produk yang udah kita tetapkan yang bakal tetap kita jalankan untuk produk kita gitu. Nah, di sini untuk membentuk spesifikasi produk itu ada 5 hal yang harus dipenuhi gitu, harus dipenuhi. Bisa salah satunya sih gitu kan. Contohnya ini setidaknya dia tiba di nilai X. Apa maksudnya dari nilai X itu sendiri? Nah, contoh di sini targetnya adalah batas bawah pada metrik, namun semakin tinggi semakin lebih baik. Misalnya contohnya pada sepeda gunung tadi gitu. Untuk kekakuan pemasang remnya ditetapkan itu minimal 235 kilonewton per meter gitu. Nah, tapi apabila kita sudah mencapai nilai di 325 itu sebenarnya itu udah baik gitu, udah pas lah, udah memenuhi target spesifikasi kita gitu. Namun apabila berada di atas nilai X itu juga itu jauh lebih baik gitu. Nah, kemudian ada maksimal X-nya, memaksimalkan X-nya di mana
Di sini contohnya itu nilai massa garpu suspensi ditetapkan paling banyak 1,4 kilogram. Berarti ini udah nilai maksimum gitu, nggak boleh lebih dari sini, nggak boleh kurang dari sini. Berarti itu harus sudah memaksimalkan nilai ini gitu terkait garpu suspensinya gitu. Nah, kemudian berada di rentang nilai antara X dan Y-nya, di mana contohnya ini nilai perlut pegas. Nah, mungkin yang jago fisikal lebih ngerti lah ini ya terkait pegas gitu. Nah, di sini berada di rentang antara 480 sampai 800 Newton gitu. Nah, di sini nanti kita teman-teman bisa berada setelah produk tersebut digunakan untuk nilai preload pegasnya itu tadi bisa berada di antara sanggup atau menyanggupi walaupun masih berada di antara 480 sampai 800 Newton ini tadi. Nah, di sini juga ada keterangannya kalau lebih dari itu gimana suspensinya, kalau kurang dari itu suspensinya akan gimana gitu. Mungkin teman-teman udah pada ngerti gitu ya. Nah, kemudian tepat di nilai X juga. Nah, di sini sebenarnya hampir mirip dengan masing-masing nilai X ini tadi. Nah, namun di sini ada disebut contohnya itu adalah untuk metrik rate offset-nya ditetapkan ke 38 mm. Nah, itu yang menjadi targetnya disebut sebagai nilai diskrit gitu. Nah, oke. Nah, di sini kan tadi kita udah tahu tuh untuk menyatakan nilai metrik itu bagaimana. Kemudian di sini dimasukin tuh di sini. Nah, di sini dapat marginal value-nya, ideal value-nya. Mungkin kemarin untuk ini masih berhubungan sama house of quality-nya sih teman-teman. Saya tidak akan lebih banyak gitu menjelaskan di bagian house of quality-nya karena udah dijelasin sama Haris juga gitu. Nah, kemudian sekarang tadi kan ada 2 kan, mungkin teman-teman masih pada ingat gitu untuk spesifikasi itu ada spesifikasi awal dan ada spesifikasi akhir. Nah, tadi di atas itu kita udah nge-share kuesioner udah, menetapkan spesifikasi udah, berdiskusi dengan tim udah gitu kan. Nah, kita sekarang masuk ke spesifikasi akhir di mana untuk spesifikasi akhir ini sendiri terdapat 5 gitu, 5 langkah yang harus kita buat. Yang pertama itu adalah mengembangkan model teknis produk, kemudian mengembangkan model biaya produk, kemudian penyempurnaan spesifikasi, kurang lebih sudah ada saya jelasin tadi di atas, kemudian menurunkan spesifikasi sebagaimana mestinya. Ini juga kita ulang-ulang aja mungkin berdasarkan voice of customer-nya, kemudian nanti di akhir itu baru kita menganalisis hasil akhirnya gitu. Nah, di sini dia contohnya untuk ini masih untuk sepeda ya teman-teman, masih untuk sepeda. Di sini dia dikelompokkan ke dalam 3 gitu, 3 bagian desain model di mana berdasarkan 2 yang berdasarkan analitikalnya, kemudian ada 1 berdasarkan fisik dari sepeda itu sendiri tadi. Nah, kemudian di sini juga kita dapat mengetahui bill of materialnya. Mungkin kalau bill of material untuk teman-teman di mata kuliah apa ya? Kalau saya tidak salah, Sisprot ngambil ya semester ini. Sisprot ada nggak ya? Nah, dari ini apa namanya di Gamtek juga sebenarnya sudah ada apabila teman-teman udah pernah gunain SolidWorks gitu ya. Nah, di Gamtek itu sendiri udah ada gitu untuk bill of material itu udah ada gitu. Nah, nanti di P3 ini sendiri mungkin bakal lebih jelas gitu di saat teman-teman membuat produk nanti untuk bill of material ini harus dikelompokkan per level gitu. Setiap bill of material itu ada levelnya gitu. Level pertama, level kedua. Level pertama itu kalau nggak salah terkait dari bawah ke atas ya. Intinya itu ada untuk nama produk itu level keberapa, jenis partnya itu level keberapa, terus kemudian setiap part itu bahannya apa aja itu level keberapa. Intinya begitu teman-teman untuk bill of material. Nah, kemudian di sini ada langkah ketiga yaitu penyempurnaan spesifikasi. Nah, di sini lakukan pengorbanan jika diperlukan. Nah, mungkin teman-teman masih pada ingat ya orang tadi sudah sempat saya singgung gitu. Nah, berdasarkan hasil berdasarkan hasil voice of customer tadi dan juga berdasarkan perhitungan-perhitungan biaya-biaya yang udah dilakukan tadi terkait untuk produk kita,
apa sih yang kita temukan gitu. Nah, apa sih yang kita temukan, apa sih yang perlu disempurnakan dari spesifikasi produk tersebut. Nah, maksudnya ini adalah lakukan pengorbanan jika diperlukan, berarti contohnya ada spesifikasi yang memang dari awal itu belum diterapin gitu, dari awal itu belum dimasukin, tapi ternyata sangat-sangat dibutuhkan oleh pelanggan untuk menyesuaikan kepada produk tersebut gitu. Itu harus dimasukin sama teman-teman gitu. Bisa jadi nanti itu mengharuskan teman-teman mengeluarkan biaya yang lebih tinggi gitu. Namun dengan teman-teman menambahkan spesifikasi tersebut, nanti di akhir itu harga jual produk teman-teman juga bisa lebih tinggi gitu. Nah, itulah istilahnya kita membutuhkan sedikit pengorbanan, namun untuk produk kita lebih berkualitas begitu. Nah, di sini ada juga score on monsternya. Di sini juga ada estimasi manufacturing cost-nya. Estimasi manufacturing cost ini merupakan estimasi berapa sih untuk nanti produksinya, biaya yang dibutuhin untuk produksinya gitu. Di sini ada nanti ada marginal value-nya, ada ideal value-nya juga gitu. Ini berarti dia up itu maksimal value yang bakal dibutuhin itu sebesar apa, dan value ideal itu untuk kita memproduksi itu sebesar apa gitu. Nah, di sini untuk spesifikasi akhir dari setelah kita melakukan analisis ini tadi, setelah kita melakukan penyempurnaan ini tadi. Nah, kalau di sini tadi kan, nah, di mana ya? Nah, di sini contohnya. Di sini tadi marginal value-nya masih di bawah 10 dan di sini ideal value-nya masih di atas 15 gitu. Nah, tapi tadi ada di bagian spesifikasi kalau tidak salah itu ada batasannya gitu kan. Nah, kemudian di sini udah dapat akhirnya gitu. Di sini untuk value-nya sendiri 12, untuk spring reload-nya di 600 sampai 650. Kalau tidak salah di sini tadi. Ntar, sebentar. Sorry. Susah banget. Mana ya? Wah. Ntar ya teman-teman. Enggak ada deh. Hmm, 12. Intinya gitu ya. Nah, nanti di akhir ini kita akan mendapatkan nilai atau value yang sesuai gitu setelah kita melakukan penyempurnaan tadi untuk di spesifikasi akhirnya. Nah, ini juga masih sama, masih lanjutan metrik yang tadi. Oh, ini merupakan langkah keempat, yaitu turunkan spesifikasi yang sesuai untuk produk yang kompleks. Gimana kalau di sini itu tadi kan kita menambahkan spesifikasi yang sebenarnya itu sih yang dimaksud pada langkah keempat ini gitu. Nah, di sini juga ada ini merupakan enggak sih. Ini merupakan flowchart-nya. Kemudian untuk langkah kelima kita masuk ke tahapan di mana kita menganalisis gitu hasil akhir dari semua hal yang semua kegiatan, semua proses yang kita lakukan di atas itu tadi gimana gitu. Nah di sini apakah produk tersebut merupakan pemenang? Maksudnya di sini adalah apakah produk yang teman-teman akan buat itu sesuai dengan spesifikasi yang teman-teman udah ajukan itu layak untuk dikembangkan atau tidak begitu. Nah di sini juga seberapa besar ketidakpastian pada model teknis dan biaya. Nah, ini merupakan kepastian untuk
produksi dan juga untuk biayanya, biaya produksi itu sampai akhir gimana gitu. Nah, kemudian apa konsep yang dipilih oleh tim, sesuai dengan target pasarnya, apakah, rancangan yang udah dibuat oleh teman-teman dengan kelompok teman-teman itu udah sesuai atau memenuhi target pasarnya, ataukah belum memenuhi target pasarnya gitu. Nah, itu harus dianalisis semua di akhir itu teman-teman. Nah, kemudian di sini kita nanti bakal masuk ke diagram-diagramnya. Nah, contohnya di sini ada yang disebut sebagai V-diagram. V-diagram ini di mana dimulai dengan why gitu. Di sini kita menganalisis permintaan atau kebutuhan customer itu. Nah, sampai nanti pada akhirnya kita sampai ke di sini proses target, kemudian nanti ada juga di akhir ini, yang paling akhir itu adalah customer solution. Nah, dari langkah pertama yang kita lakukan ini, dari customer need ini atau dari keinginan customer ini, kita akan memperoleh customer solusi gitu. Apa sih sebenarnya yang diinginkan sama customer gitu. Nah, sampai pada akhirnya nanti di MFG proses target ini kita dapat mendapatkan proses kontrol untuk produk kita itu gimana gitu. Di sini juga ada diagram yang menyerupai air terjun, kalau dibilang itu design build test. Nah, di mana untuk diagram ini sendiri ini berfungsi untuk di dalamnya ada kita melakukan pengetesan terhadap produk kita sendiri gitu. Mengetes apakah produk kita ini disetujui, komponen-komponen yang ada di dalam produk kita ini disetujui atau tidak. Nah, di mana dalam design build test ini dimulai dari project start. Ini juga udah, kalau nggak salah udah disinggung dikit di kemarin waktu penentuan peluang gitu. Nanti sampai project end gitu. Nah, sampai pengerjaan project tersebut selesai. Nah, sebenarnya di bawah ini udah tinggal diagram semua sih teman-teman, yang sebenarnya maknanya tidak jauh berbeda gitu, tapi tentunya ada perbedaan-perbedaannya. Nah, mungkin ini nanti bisa dibaca ya sama teman-teman. Cuman diagram-diagram. Intinya kembali saya sampaikan teman-teman untuk untuk UTS-nya nanti benar-benar dipersiapkan gitu. Dipelajarin ulang modul-modulnya. Nanti tolong ketua kelas Japri saya, siapapun itu, dari ketua kelas manapun itu, biar saya nanti bisa share keseluruhan gitu untuk PPT-nya kepada teman-teman gitu. Nah, kemudian mungkin untuk untuk yang modul 5 ini mohon di screenshot dulu ya untuk ketua kelasnya. Halo, ini siapa yang screenshot, Danis atau gimana? Nge-screenshotnya gimana, Kak? Ini kan meet partisipannya aja kah atau gimana? Oke. Nah, coba salah satu di HP deh. Coba buka di HP. Nah, buka di HP itu biasanya bisa dibuka slide partisipannya. Iya, ini saya di HP. Partisipannya aja berarti, Kak? Iya, untuk partisipannya aja. Nanti untuk bukti ininya sama kelasnya ada di saya. Teman-teman, kembali saya ingetin gitu ya, di kelas kita ini hari ke hari itu konsepnya sama, semuanya harus on cam gitu. Jangan mentang-mentang ini dari Meet, teman-teman seenaknya gitu, nggak on cam atau gimana. Nah, gimana ya? Nih saya sebenarnya on cam tapi kamera saya kok bermasalah. Danis kabarin kalau udah ya, Dek, biar kita lanjut materi berikutnya. Ini lagi saya sambi, Kak. Oke. Mungkin kita break 5 menit ya. Saya pengen
Nanti kita mulai yang modul 6-nya di jam 14.47.
Oke, baik. Mungkin kita mulai ya untuk materi yang ke-6-nya. Bentar, saya share screen-nya sudah kelihatan belum teman-teman? Sudah Kak. Sudah, Kak. Oke. Bentar ya, sebentar. Sebentar ya. Oke. Pada kali ini kita akan melanjut materi kita, yaitu materi ke-6, di mana materi ini juga nanti bakal masuk ke UTS teman-teman, yaitu terkait konsep generation atau generasi konsep gitu. Nah, apa sih yang teman-teman tahu gitu dari konsep generation itu? Ada nggak yang mau ngejelasin gitu? Di sini jangan malu-malu ya teman-teman, berani aja kalau saya bertanya gitu ya dijawab aja gitu, nggak bakal saya bilang salah. Kalau memang ada salah kita perbaikin sama-sama gitu. Ada nggak yang mau jelasin gitu? Yang selain yang udah jawab tadi ya? Apa sih yang dimaksud konsep generation itu gitu? Ada nggak? Oke, siapa? Witro. Silahkan Witro. Hai. Hai Witro. Cek. Ya, masuk. Oke. Konsep generation itu dari namanya, Kak. Konsep generasi berarti konsep keberlanjutan atau konsep berlanjut. Oke. Makasih, Bang. Oke, baik. Benar ya, teman-teman. Atau ada yang mau nambahin nggak? Siapa gitu yang mau nambahin? By the way, Bang Witro, jangan manggil saya kakak ya. Tolong. Oke. Nah, itu kan udah cowok ya. Saya panggil satu orang cewek ya. Aduh, masa ceweknya kalau sama cowok sih dari tadi dipanggil mulu. Mana nih? Ada nggak ceweknya yang mau nyampein gitu? Atau saya tunjuk aja kali ya? Ini kayaknya nama baru nih bagi saya nih. Neti Silaban ada nggak? Ada, Kak. Oke. Neti gimana? Apa yang kamu ketahui terkait konsep generation atau generasi konsep? Menurut saya itu kayak pengembangan konsep yang ini Kak, memunculkan alternatif yang mungkin dibutuhkan pada masanya gitu Kak. Termasuk situasinya. Oke. Baik, terima kasih teman-teman atas penjelasannya gitu. Oke, makasih ya Aplas untuk teman-temannya yang udah berani ngejawab gitu. Nah, oke, kita lanjut ya materi kita. Nah, konsep generation. Sebenarnya apa sih konsep generation ini sendiri gitu? Secara sederhananya apa sih konsep generation ini sendiri gitu. Nah, sebenarnya kalau secara sederhananya mungkin nanti bakal kita bahas lebih lanjut ya teman-teman. Konsep generation ini bisa kita jadikan menjadi sebuah fase untuk pengembangan ide-ide produk kita. Namun bedanya kalau kemarin itu kita cari ide-ide itu dari voice of customer, dari pendapat-pendapat pelanggan, dari kebutuhan-kebutuhan pasar, dari hasil observasi ke pasar. Kalau kemarin-kemarin itu kita untuk ngembangin produk itu cuma berdasarkan itu gitu. Nah, namun
Untuk, konsep generation ini ada sedikit berbeda dia teman-teman. Oke, kita bahas ya. Nah, di sini tuh Haoki sama kayak tadi ya, di sini ada part-part dari Haoki, itu mungkin udah pada, paham lah ya, udah pada pasif semua lah ya, apa-apa aja sih part-part di, Haoki itu gitu. Nah, kemudian, di sini untuk konsep generation ini nanti pertama, kita akan melakukan konsep produk gitu, di mana konsep produk ini dapat kita lakukan dengan, menggambar teknologi, prinsip kerja, serta bentuk dari produk kita sendiri. Nah, kemudian, nanti di bagian konsep produk ini, kita akan membuat gambaran singkat gitu, gambaran singkat terhadap produk kita, akan memuaskan pelanggan atau tidak gitu, akan mampu memenuhi, kebutuhan yang sebenarnya dibutuhkan pelanggan atau malah, akan menjadi, sampah publik kata kasarnya. Nggak boleh berkata kasar. Oke, sekarang, kemudian ada juga untuk konsep produk ini adalah, menyatakan sebuah sketsa gitu, sebuah sketsa. Di sini kita berarti mulai menggambarkan gitu, mulai menggambarkan produk-produk kita itu tadi bisa, dalam bentuk, 2D, 3D, bahkan nanti udah sampai ke prototipe-nya gitu. Nah, kemudian proses pembuatan konsep ini dimulai juga, sama aja sebenarnya seperti sebelumnya itu menganalisis dari kebutuhan pelanggan. Nah, kemudian kita mulai juga sasarannya atau target pasar atau demand-nya gitu. Nah, kemudian di sini, sebelum kita lanjutkan, di sini ada contoh gambar generasi konsep pemaku genggam untuk pasar atap. Nah, pada saat di tahun saya, di sini tuh, ditanya gitu, ini untuk, pemaku genggam ini, apa sih yang sebaiknya direduksi gitu? Apa sih yang sebaiknya direduksi agar ini dapat menjadi sebuah pengembangan produk gitu, agar, ini bisa dikembangkan tanpa mengurangi fungsinya gitu. Nah, kemarin kalau di, tahun saya itu ada teman saya yang bilang mungkin bodinya lebih dikecilin, karena ini terlalu besar dan ini harus dipegang, tangan dan, biasanya kan kita melakukan pemakuan ini, ke tempat-tempat tinggi ya, mungkin ini terlalu berat gitu, jadi dia kurang efisien. Nah, pada di tahun saya itu tuh jawaban dari teman-teman gitu. Kalau di tahun ini gimana ya? Saya penasaran gitu dari teman-teman, ada nggak ide sebenarnya gitu? Apa sih pembaharuan, apa sih pengembangan, ide pengembangan sebagai seorang engineer, apa sih ide pengembangan yang bisa teman-teman lakukan untuk, pemaku genggam ini atau pemalu genggam ini gitu? Saya tunjuk lagi atau raise hand nih? Wah, kita banyak diskusinya ya hari ini. Ini mau saya tunjuk lagi atau mau raise hand teman-teman? Saya tunggu satu perempuan, satu laki-laki, tapi harapannya yang pertama perempuan ya. Oh, ini udah cowok ya, oke nggak apa-apa. Ini ada Muhammad, Isa Anggoro. Oke, on mic. Silakan. Izin masuk, Kak. Oke. Itu kalau menurut saya yang bagian untuk tempat pakunya itu yang panjang bisa dibuat lingkaran, Kak. Jadi lingkaran. tidak terlalu berat gitu kelihatan. Oke, untuk lingkaran ya, alasannya biar nggak terlalu berat. Berarti untuk, pembuatannya itu penggantinya itu materialnya material apa? Ini kan materialnya kayak plastik gitu juga kan? Nah, saran dari kamu tuh kayak materialnya itu material apa gitu? Kalau untuk materialnya sama, Kak. Sama. Mungkin desain dari isinya itu dibuat lingkaran. Oke, berarti untuk ukurannya aja ya, ukuran tempat, pakunya direduksi sama bentuknya gitu ya? Iya, Kak. Oke, makasih Isa. Isa ya namanya? Oke. Betul, Kak. Oke, baik. Ada tadi satu orang cowok lagi. Ini ceweknya kalah-kalah nih hari ini. Ada Raffi Ardiansah. Oke, sebelumnya maaf ya Kak kalau salah karena kan kita juga nggak tahu fungsi dari masing-masing part yang ada di sini. Kalau menurut saya sendiri,
ada kan itu bagian yang panjang itu bisa dihilangkan, untuk digantinya itu tuh ini kan ada bagian yang kuning tebal. Kalau Iya. Kakak tahu tembakan anak-anak yang sering dimainin lebaran, nah itu mungkin bisa pakai sistem itu, Kak. Jadi dia masukin pakunya dari atas gitu. Jadi dia, Oke. mengurangi beban sama mengecilkan ukuran produk biar lebih efisien tadi. Karena kan kalau kita ngangkatnya ke atas, lumayan berat juga sih, Kak. Mungkin itu sih, Kak. Oke, baik. Terima kasih. Nah, tadi ada satu orang cowok lagi. Habis ini ceweknya. Ceweknya saya panggilin ya. Siapa tadi? Krisna ya? Iya Kak. Oke. Kalau Gimana pendapat dari Krisna? kalau dari saya ini sih Kak, paling mungkin nambahin kayak kali Kak di dekat tembakannya itu Kak. Kalau misalkan di tempat-tempat yang agak gelap gitu, jadi eh, nganin pakunya itu bisa lebih tepat sasaran gitu. Itu sih Kak. Oke, baik. Makasih Krisna. Ini satu lagi dah, cowok. Raffi Hamdani. Jarang ngomong. Mbak, berarti kalau saya dengar-dengar dari masalah tadi kan untuk mereduksi berat kan Kak ya? Iya. Nah berarti itu bagian pegangannya itu agak panjangin Kak biar bisa megangnya 2 tangan. Oke. Nah, tapi kalau kayak gitu menurut kamu nih, masih efisien nggak gitu? Otomatis kan kalau dipanjangin dia ukurannya bakal lebih gede gitu ya. Masih efisien nggak kira-kira produk ini kalau begitu? Masih nyaman nggak digunain sama contohnya kamu sendiri dah, kamu sendiri yang akan maku naruh paku gitu di lemari yang agak tinggi gitulah. Nah, itu masih efisien nggak menurut kamu? Efektif aja sih Kak, itu nggak efisien kayaknya. Oke, baik. Yang penting udah ada idenya ya. Oke, mungkin dari cowok-cowok udah, untuk dari cewek-ceweknya ya sekarang ya. Saya suka nih hari ini, nggak pada ngantuk. Siapa ya? Siapa yang nggak pernah saya panggil? Siapa yang belum saya kenal? Bentar. Ini udah. Bentar ya. Saya ngambil 2 orang ya, ceweknya ya. Neni Oktarina ada nggak? Halo. Ada Kak, ada Kak. Oke, bentar ya. Kita cari satu lagi. Habis itu bentar ya. Yang jarang saya panggil, yang kurang saya kenal semenjak Melati Almu apa ini namanya? Melati ada tidak? Ada Kak. Oke, baik. Gantian ya. Tadi temannya yang pertama kali saya panggil dulu. Gimana pendapat kamu? Tadi kan udah banyak tuh dengar pendapat-pendapat dari teman-temannya. Kalau dari kamu sendiri gimana? Neni Oktarina? Kalau saya dari pegangannya juga Kak. Pegangannya juga ya. Oke, berarti sama temannya yang mana tadi yang cowok. Oke, untuk Melati gimana? Kak mau nanya bentar. Oke. Itu yang item-item, aduh yang mana ya? Sebelah kiri. Nah itu tuh buat apa Kak? Yang panjang itu ya, yang penghubung dari bawah ke Iya. muncung itu. Itu biasanya digunakan untuk tempat pakunya deh. Jadi ini kan dia tuh ada kayak mesin gitu. Ini kayak otomatis gitu loh, kayak sistem pemasangan pakunya itu kayak sistem pengeboran gitu. Pernah lihat nggak? Oh, tadinya tuh karena nggak tahu kan Kak itu fungsinya buat apa. Jadi kalau misalnya nggak ada fungsi kayak dihilangin gitu. Ternyata fungsinya buat paku. Jadi bingung juga Kak apa yang mau diiniin. Oke, nggak apa-apa. Mungkin untuk teman-teman nanti makasih banyak atas jawaban-jawaban atas ide-idenya gitu ya. Nah, mungkin nanti untuk di pengembangan produknya itu lebih diterapin gitu sistem thinking itu, sistem berpikirnya itu gimana gitu, apalagi secara engineer gitu. Nah, oke. Kemudian kita lanjutkan. Nah, kita kembali ke apa tadi? Lupa kan saya.
generasi konsep atau konsep generation tadi. Nah, di sini mungkin ini nih bagian pemaku genggam nih. Ini di sini ada spesifikasinya kan. Ini merupakan dia setelah direduksi ini bentukan baru gitu. Dia bentuknya ini agak lebih dijauhkan biar dia bisa lebih dipendekkan. Ini tadi mungkin ada tadi yang ngasih saran untuk tempat pemakunya itu bentuk lingkaran. Mungkin ini kalau kita lihat secara keseluruhan itu mungkin udah diubah ya kali ya. Tapi ini nggak terlalu jelas gitu. Intinya di sini teman-teman dapat melihat gitu spesifikasi atau perubahan-perubahan dari pengembangan produk yang dilakukan itu bisa bagaimana saja sih dari sebuah produk yang benar-benar udah kita temuin, bahkan udah sering kita lihat gitu di pasaran. Nah, kemudian di sini kita masuk ke tadi kan kita di establish target spesifikasi sampai ke set final specification ya. Nah, sekarang kita di bagian sini nih. Kita di bagian generate product concept gitu. Nah, seperti yang sudah saya bilang tadi, untuk penemuan konsep-konsep, penemuan ide-ide, ada banyak langkah yang bisa kita lakukan gitu, agar kita dapat mengembangkan sebuah produk gitu. Nah, di sini ada beberapa kesalahan umum yang pada umumnya terjadi pada saat kita menyusun konsep pengembangan produk. Nah, di mana kesalahan yang pertamanya itu adalah kurang alternatif. Nah, di sini hanya disebutkan terbatasnya hanya ada 1 atau 2 alternatif. Nah, jadi saran saya teman-teman pada saat teman-teman itu nanti bakal ada pendataan sih kalau nggak salah. Kalau di tahun saya itu dari setiap anggota kelompok itu nanti diminta contohnya ada 10 anggota kelompok. Nanti dari 10-10-nya itu diminta gitu ide konsep pengembangan produknya itu apa. Nah, jadi dari Jojo Hari saran saya itu disediakan aja gitu apa sih ide-ide dari setiap orang, karena kan dari setiap kepala tentunya beda-beda gitu ya, beda-beda ada pemikirannya untuk ngembangin ini, dia pernah ngelihat ini, dia pengen ngembangin ini gitu-gitu. Nah, intinya itu banyak-banyakin alternatif karena belum tentu 1-2 yang kalian siapin itu disetujuin. Nah, yang lebih parahnya lagi konsep kalian itu nanti konsep teman-teman itu ada yang kayak samaan sama kelompok sebelah, itu tentunya nggak bisa gitu, harus beda gitu. Nah, kemudian pengebaikan konsep yang digunakan oleh perusahaan lain. Nah, contohnya itu nanti teman-teman ngembangin produk gitu kan, tapi kurang research. Nah, kurang analisis gitu. Ternyata udah ada tuh perusahaan yang ngembangin produk yang sama gitu. Itu tidak boleh gitu. Nah, kemudian terbatasnya jumlah orang yang terlibat. Nah, kalau ini kelompokan. Mungkin kalau 1-2 orang yang ngerjain proyek tersebut dalam jangka waktu cuman bisa dibilang 6 minggu ya, kurang lebih 6-7 minggu itu nggak bakal selesai gitu. Makanya teman-teman nanti akan dibagi ke dalam kelompok. Nah, kemudian integrasi yang tidak efektif, di mana kayak untuk penemuan solusinya itu dari teman-teman kelompokan kalian itu kurang gimana ya bilangnya ya, kurang berintegrasi satu sama lain gitu. Itulah istilahnya. Nah, kemudian kegagalan untuk mempertimbangkan seluruh kategori solusi. Berarti kegagalannya ini teman-teman itu dalam pengembangan produk itu belum menemukan sebenarnya solusi-solusi apa aja yang bisa terpenuhi dari produk yang teman-teman kembangkan begitu. Nah, di sini ada metode untuk pembuatan konsepnya ada 5 langkah, yaitu yang pertama menjelaskan permasalahan yang teman-teman temui, kemudian mencari permasalahannya secara eksternalnya, mungkin bisa dibaca ya. Yang ketiganya itu dari ini kan ada dari eksternal, yang kedua, yang ketiganya itu dari internalnya. Kemudian setelah dapat nanti semua permasalahan itu dibahas lebih spesifik. Kemudian nanti pada akhirnya dapatlah solusi pengembangan produk dari permasalahan utama itu tadi gimana gitu. Nanti di sini teman-teman sebaiknya tuh kayak mengembangkan RCA-nya, root cause analysis dari permasalahan yang ditemukan di awal itu gitu. Biar nanti di akhir itu bisa menghasilkan ide produk yang benar-benar langsung bisa dikembangkan, nggak perlu direvisi lagi gitu. Oke. Nah, di sini kita kembali lagi ke proses konsep generasi produk ini tadi. Klarifikasi yang pertama itu adalah klarifikasi masalahnya. Di sini itu adalah mencari tahu gitu masalah-masalah apa. Nah, terus masalah-masalah apa yang perlu dipecahkan gitu, memecahkan masalah menjadi. Nah, terus dari masalah tersebut itu tadi sama seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, memecah menjadi submasalah. Contohnya gini, kamu permasalahannya lapar.
Nah, lapar. Lapar ini masalah. Lapar ini masalah. Akar masalahnya apa? Karena belum makan. Kamu belum makan ini akar masalah pertama gitu. Akar masalah pertama ini ditemukan karena apa gitu? Belum makan karena apa? Apakah karena contohnya karena nggak ada lauk gitu? Atau contohnya karena nggak ada nasi lah. Karena nggak ada nasi ini alasan yang akar permasalahan yang kedua. Nah, terus nggak ada nasi ini kenapa? Karena tidak tersedia beras gitu-gitu. Nah, intinya nanti dalam penemuan permasalahan itu biar lebih baiknya itu teman-teman kayak buat dulu RCA-nya biar dapat nanti akar permasalahannya biar dapat menyelesaikan di akhir itu kayak pengembangan produk apa sih yang benar-benar dibutuhkan oleh pasar, demand-nya gede dan di pasaran itu bisa yang menyederhanakan, menambah kegunaan ataupun yang sama sekali belum ada di pasar dikembangkan sendiri oleh teman-teman gitu. Nah, di sini ini mungkin bisa dibaca sendiri ya teman-teman ya. Nah, bentar, saya mau minum. Oke. Mungkin yang seperti ini karena udah berulang-ulang juga gitu kan, ada asumsi, kebutuhan pelanggan, teridentifikasi. Ini sebenarnya sama-sama aja gitu dari penjelasan-penjelasan yang kemarin gitu. Nah, mungkin teman-teman bisa baca nanti ini bakal saya share. Kemudian ini penentuan atribut dan targetnya. Nah, ini masih berhubungan sama pemalu dinding tadi. Nah, pemaku dinding tadi. Nah, ini masih berhubungan tuh. Contohnya di sini kan ditentukan tuh atributnya, panjang pakunya dari 25 mm hingga 38 mm. Berarti paku yang bisa kita masukin ke dalam alat tersebut hanya dari ukuran ini. Nah, energi paku maksimumnya 40 Joule. Nah, kemudian kekuatannya sekian bla bla ya. Nah, ini masih berhubungan sama di atas tadi. Nah, jadi nanti hubungannya ke pengembangan produk kami apa Kak gitu, kenapa gitu. Nah, nanti di pengembangan produk teman-teman itu membutuhkan gitu penentuan atribut-atribut itu yang biasanya nanti contohnya salah satunya atribut itu adalah kualitas gitu kan. Nah, dari produk yang teman-teman mau buat ini apakah kualitas itu penting menurut konsumennya gitu. Contohnya fitur, apakah fitur tambahan itu perlu diperlukan gitu. Terus fitur apa yang harus ditambahkan gitu-gitu. Itu merupakan contoh dari atribut. Nah, kemudian di sini mulai menguraikan permasalahan tadi ya teman-teman. Nah, sama aja sih sebenarnya uraikan masalah kompleks menjadi masalah yang lebih sederhana. Mungkin di sini teman-teman lebih kayak pusing gitu ngelihatnya. Yang penting saya tadi udah ngejelasin lebih ringkasnya itu sebenarnya untuk menguraikan masalah masalah itu gimana gitu. Nah, oke, di sini melakukan pendekatan untuk menguraikan permasalahan itu. Nah, di mana di sini ada beberapa dekomposisi. Yang pertama itu dekomposisi fungsional, yang kedua itu dekomposisinya didasarkan terhadap ukuran tingkat pengguna produk yang teman-teman buat. Kemudian dekomposisikan juga berdasarkan kebutuhan utama pelanggan. Selain dari urutan tingkatan penggunanya, kemudian sesuai nggak sama kebutuhannya gitu. Nah, di sini masih sama kayak tadi. Nah, kemudian ini langkah yang kedua, cari secara eksternal. Kering leher saya, nggak apa-apa. Cari secara eksternal. Nah, di sini sebenarnya untuk biar kita dapat menemukan ide-ide. Nah, bisa kita lakukan dengan wawancara dengan pengguna utama, terus bisa dengan melalui konsultasi. Nah, pencarian paten. Nah, salah satunya hal yang paling perlu diperhatikan sama teman-teman adalah terkait pencarian paten ini. Nah, kenapa saya bilang ini merupakan salah satu hal yang paling penting? Karena ini nanti bakal berguna juga untuk teman-teman di saat teman-teman hendak membuat pada saat teman-teman udah berada di semester 6 dan semester 7, di mana pada saat itu teman-teman udah ngambil mata kuliah PTLF dan APP. Intinya itu ya teman-teman ya sedikit sedikit brainstorming lah gitu. Ini P3 ini merupakan kayak simulasi singkat yang sedikit untuk
PTLF yang bakal berhubungan nanti dengan PTLF, tapi di PTLF nanti lebih kompleks dia permasalahannya, dan nanti PTLF itu merupakan simulasi untuk APP yang di mana teman-teman mungkin ini udah pada semester 5 ya, mungkin teman-teman udah pada sering dengar gitu kalau APP itu merupakan output akhir dari kita kuliah di teknik industri. Nah, kenapa pencarian hak paten ini perlu? Nah, karena pengembangan produk teman-teman ini bisa dikembangkan syaratnya apabila belum ada di Haki, belum terdaftar hak patennya, begitu. Itu merupakan salah satu syarat utama untuk teman-teman bisa melakukan pengembangan produk. Nah, kemudian mencari literatur, contohnya kayak jurnal-jurnal. Nah, dari situ juga teman-teman bisa mengkonsep product generation gitu. Kemudian produknya berkaitan dengan patokan tujuan utama dari teman-teman dan pemenuhan kebutuhan pelanggan gitu. Nah, kemudian langkah ketiganya itu mencari secara internal. Ini berdasarkan individu atau grup. Nah, ini mungkin berdasarkan ide-ide ya, ide-ide dari teman-teman kelompok ini nanti bisa dibaca lah ya. Kemudian ini menghasilkan konsep solusi. Ini langkah yang dilakukan gitu untuk biar solusi, konsep solusi untuk pengembangan teman-teman dapat ditemukan gitu. Nah di sini kita masuk ke intinya gitu. Intinya konsep generation ini sebenarnya gimana sih gitu. Nah mungkin teman-teman nggak jarang gitu ya. Ada yang ingat nggak kalau pesawat terbang itu dibuatnya untuk konsepnya itu meniru apa? Meniru hewan apa? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Burung, Pak. Oke, benar. Nah, ini kayaknya yang tadi jawab itu dulu ya. Oke, nggak apa-apa. Nah, terus ya di bagian konsep generation ini begitu juga teman-teman. Nah, jadi nanti untuk pengembangan produk itu dapat dianalisis dari kondisi di sekitar kita gitu. Baik itu dari tumbuhan, dari hewan, dari lingkungan sekitar, dari apa lagi ya? Apa ya? Nah, itulah yang paling umum itu adalah hewan sama tumbuhan. Contohnya di sini untuk pembuatan sebuah produk yang dinamakan Velcro. Ini pada umumnya sering nggak sih teman-teman ngelihat untuk pengait kabel laptop. Nah, untuk pengait kabel laptop biasanya itu menggunakan ini setelah kita gulung terus dikaitkan pakai Velcro ini. Nah, untuk sistem berpikirnya itu pengembangan produk ini pada umumnya itu kayak dilihat dari ini tumbuhan apa ini namanya? Tumbuhan bulu anjing. Maaf. Itu bacaannya teman-teman. Nah, lihat ini. Nah, dari tanaman ini timbullah ide gitu. Nah, sebenarnya begitu teman-teman konsep pengembangan produk itu sendiri gitu. Nah, ini dari tumbuhan. Nah, kemudian mana? Nah, ini dari kulit hiu. Ini buat apa ini? Sabar. Pakaian renang. Nah, kulit hiu ini dicontoh karena dia memiliki permukaan yang keras, terus tersusun dari sisik yang tumpang tindih gitu kan. Nah, ini timbullah ide gitu, timbullah sebuah pemikiran untuk membuat baju renang yang meniru sistem atau konsep dari kulit hiu ini tadi gitu. Nah, sebenarnya banyak teman-teman dari lingkungan sekitar itu kita bisa menemukan ide-ide atau gagasan untuk pengembangan produk gitu. Nah, contohnya ini untuk moncong apa? Maaf, hidung kereta, jangan moncong lah ya. Hidung kereta nih, hidung kereta api peluru Jepang. Nah, ini terinspirasi dari burung pekakak, burung pekakak atau burung pelatuk ini. Intinya itu ya teman-teman ya. Intinya kita bisa mendapat ide-ide itu dari mana aja, baik dari hewan, baik dari tumbuhan. Nah, di sini juga untuk pembuatan produk itu kita harus memikirkan ini contohnya manusia nih. Untuk contohnya pembuatan tempat duduk. Pada semester ini belajar ergonomi kan teman-teman. Nah, di sini juga untuk pembuatan sebuah produk itu kita harus memikirkan produk itu nyaman nggak digunakan gitu. Produk itu akan menjadi apa ya?
kata ininya ya, kata ketiganya ya, lupa saya. Intinya itu nyaman nggak, sesuai nggak sama kebutuhan, atau akan menyebabkan kecelakaan kerja nggak gitu. Nah, terus di sini juga nih ada Waterloo International Terminal. Ini berkaca dari kulit apa ini? Sisik apa ini? Sisik terenggiling gitu. Nah, itu peletakan panel kacanya tuh. Peletakan panel kacanya dicontoh berdasarkan konsepnya itu letak sisik terenggiling di punggungnya gitu. Nah, kemudian ini ada juga metode scamper, di mana metode scamper ini merupakan proses berpikir. Nah, di mana ini kalau mungkin dari untuk teman-teman sendiri sebagai seorang engineer ini nggak jarang ya, seorang engineer itu harus mampu memiliki critical thinking gitulah maksudnya, harus mampu memiliki pemikiran-pemikiran yang lebih dan jauh memikirkan dan mampu memikirkan kondisi-kondisi yang jauh di depan gitu. Nah, kemudian ini mungkin bisa dibaca lah ya teman-teman ya. Nah, ini ada prosedur sinetiknya. Ini juga ada langkah-langkahnya gitu, dari problemnya, kemudian masuk ke purge-nya, masuk ke analoginya, masuk ke explore analogi itu analogi yang udah didapat tadi. Nah, ini intinya sampai selesai gitu. Nah, kemudian apa ini? Oke, ini untuk cara menggunakan sinetiknya, ini juga bisa dilihat lah sama teman-teman ya. Ini sebenarnya sama kayak ini tadi, tapi ini kayak implementasinya gitu. Nah, ini ada beberapa solusi untuk sub masalah tadi. Kan tadi kita udah memecah tuh ke sub masalah itu tadi. Terus apa sih solusi-solusi yang bisa kita hasilkan gitu? Apa solusi-solusi yang bisa kita putuskan untuk pengembangan atau perbaikan itu paku tadi. Nah, di sini kan ada dibilang juga mungkin masuk ke pendapat-pendapat teman-teman tadi terkait bagian yang menyalurkan paku ke ujungnya itu. Apa sih namanya? Nggak tahu saya. Oke, ini untuk langkah keempatnya, menjelajahi lebih dalam lagi. Kemudian, nah ini tuh. Ini dia ada diubah tuh. Ini pengembangan, ini masih terkait pengembangan itu tadi teman-teman, pengembangan pemaku tadi. Nah, sini mungkin bisa teman-teman lihat sendiri ya. Nah, pada akhirnya dia gini nih, diubah. Ya. Nah, dari pemikiran tadi, ini merupakan konsep yang disempurnakan gitu. Mungkin teman-teman pada ngeh nggak gitu perubahan dari yang produk pertama yang di atas tadi yang kita diskusi tadi sampai pada akhirnya menjadi begini. Ada nggak yang masuk ide-ide yang disampaikan sama teman-teman tadi ke hasil akhirnya? Mungkin udah pada capek ya teman-teman. Nah, jadi begitulah teman-teman untuk sistem pengembangan produk itu kita bisa melakukan pengembangan produk dari produk-produk yang sudah ada sebelumnya dengan memikirkan kembali hal-hal yang atau tindakan-tindakan yang dapat mengefisienkan dan mengefektifkan dan lebih mengefisienkan produk tersebut. Begitulah. Nah, ini langkah kelima ya sama aja gitu. Setelah kita melakukan pengembangan itu, apakah lebih efisien, apakah alternatif yang kita berikan itu fungsinya lebih besar gitu-gitu. Oke, mungkin sekarang saya coba untuk screenshot dulu ya teman-teman sebelum saya tutup. Sabar. Bentar ya, saya coba screenshot dulu ya. Oke, baik teman-teman. Mungkin sekian ya, sekian. Ada yang ngomong. Oke,
Mungkin sekian ya teman-teman untuk kelas kita pada hari ini. Mohon maaf kalau kesannya lama banget, kita 1,5 jam ya kelas. Tapi nggak apa-apa. Karena kita bahas 2 modul pertemuan ya teman-teman ya. Nah, harapan saya kali ini hasil dari UTS teman-teman nggak mengecewakan ya. Ini saya berharap besar banget gitu. Hasil UTS dari teman-teman bisa memuaskan gitu. Nah, karena kalau di P3 itu gimana konsepnya, karena ada kemarin kita kuis kemarin, yang itu nanti di pengembangan 50%, kalau kemarin nggak ada kuisnya itu sebenarnya 50-50%, UTS 50%, pengembangan produknya 50%. Namun ini nanti kayaknya ada penambahan dari kuis kemarin gitulah. Nah, intinya tetap semangat, jaga semangatnya. Belajar, ini udah mau masuk minggu-minggu UTS, minggu-minggu ujian, jaga kesehatannya, terus kalau KITERA itu pakai masker karena debunya banyak banget, intinya jaga kesehatannya biar nanti nggak ada kendala gitu untuk teman-teman pada saat udah masuk ke pelaksanaan ujian gitu. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Apabila ada yang kurang atau yang kurang dipahami, saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Dan juga mungkin ini terakhir kali saya masuk ke kelas teman-teman gitu. Karena nanti di hari Senin itu materi terakhir yang akan diamput sama Haris, dan juga akan minggu ke-8 itu akan UTS, dan setelahnya itu sudah diambil alih oleh ASLAB, Asisten Laboratorium Sistem Manufaktur. Nah, intinya terima kasih banyak kepada teman-teman yang udah memperhatikan selama kita kelas gitu. Apabila ada saya ada salah kata selama saya ngajar teman-teman, baik yang sengaja ataupun tidak sengaja, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Terima kasih Kak. Terima kasih. Ya.